Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal asqam. Allahumma fadna wal muslimin wa biladil islam ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, semoga Allah menjaga kita semua pada masa ini di mana kita menghadapi virus corona yang di dalam Islam juga dapat disebut sebagai ta'un, yakni sebuah penyakit yang meluas dan menyebabkan kematian massal. Kami ingin berbagi mengenai sikap apa yang sebaiknya kita ambil atau kita fahami dalam masalah ta'un ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah ta'un. Sejarah ini ana kutip dari kitab Badlul Ma'un fi Fadl Ta'un lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Nasir Bahjat Fadil dari Universitas Kirkuk yang berjudul At-Tawa'in fi Sadr al-Islam wal Khilafah al-Umayyah, yaitu ta'un yang terjadi di permulaan Islam dan di kerajaan Umayyah. Yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Namun alhamdulillah kejadiannya ini di luar kota Hijaz, yakni di kota Madain dikenal saat itu. Tidak memasuki Hijaz, yang mana Hijaz saat itu adalah kota Makkah, Madinah, kemudian Taif dan juga Jeddah, sehingga tidak ada kaum muslimin, para sahabat Nabi yang dicatat meninggal dalam kejadian ta'un tahun 6 Hijriah itu. Kemudian ta'un yang berikutnya adalah tahun 18 Hijriah. Di ini terjadi di negeri Syam, yang Syam saat itu mencakup negara Syria saat ini, Lebanon, Jordan dan juga Palestina. Terjadi di negeri Syam, di wilayah yang tadi disebutkan. Nama ta'un disebut dengan ta'un Amwas. Di sana meninggal banyak dari kaum muslimin. Di antara sahabat besar yang meninggal adalah Mu'adz ibnu Jabal, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kemudian Syurahbil bin Hasan, dan beberapa sahabat yang lainnya yang jumlahnya dicatat itu mencapai 25.000 kaum muslimin. Mereka meninggal dalam ta'un Amwas di Syam. Kemudian juga terjadi di tahun 69 Hijriah yang dikenal dengan ta'un Jarif di bawah di daerah Basrah atau Irak. Dan saat itu salah satu pemimpin di Basrah adalah sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Kemudian juga terjadi di tahun 87 Hijriah. 87 Hijriah juga dikenal dengan Ta'un Jarif. Terjadi di Basrah juga, di Kufah, di bagian Irak. Kemudian tahun 131 Hijriah terjadi lagi, dan ini pun masih di Irak, yakni di kota Basrah, yang mana kejadian dari tahun 69 tadi, 69, 87 dan 131 Hijriah, ini kejadian di bawah kepemimpinan kekuasaan Umayyah saat itu.
Dan setelahnya terjadi juga beberapa tahun di tahun 400-an Hijriah di Mesir dan selanjutnya di beberapa negara Islam juga. Nah, itulah tahun yang melanda kaum muslimin. Yang jelas dari tahun-tahun yang kita sebutkan tadi, bahwa tahun itu terjadinya cukup berjarak antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Tidak setiap tahun dan juga tidak per 10 tahun, tidak juga per 15 tahun. Jadi kejadian itu memang Allah yang menakdirkan, pada tahun yang Allah kehendaki terjadilah tahun itu. Jadi tidak ada ukuran pas tahun terjadi setiap sekian tahun, tidak ada, tetapi memang terjadi atas izin Allah di tahun-tahun yang Allah sudah tetapkan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari sedikit mengenai perbedaan pandangan sahabat menyikapi ta'un. Kisah ini akan kita ambil dari kisah ta'un Amwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam, yang mana saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Amirul Mukminin Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perbedaan pandangan yang pertama kita ambil dari kisah hadis Umar bin Al-Khattab ketika beliau radhiyallahu anhu membawa para sahabat ingin mengunjungi Syam. Sesampainya Umar bin Al-Khattab di sebuah kota Saral, yaitu pintu masuk Syam saat itu, disambutlah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur Syam. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagaimana ma'ruf ceritanya, memberitahukan kepada Umar bin Al-Khattab bahwa di dalam negeri Syam terjadi ta'un. Maka di situ apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, kita lihat beliau radhiyallahu anhu pertama kali memanggil kaum muhajirin. Beliau meminta pendapat kaum muhajirin yang ikut bersama beliau, apa pendapat mereka mengenai perjalanan Umar bin Al-Khattab ini. Apakah sebaiknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau masuk bersama para sahabat ke dalam negeri Syam, ataupun sebaiknya beliau kembali pulang ke Madinah. Ketika beliau bermusyawarah dengan kaum muhajirin, maka keputusannya kaum muhajirin ini berselisih pendapat. Mereka terpecah menjadi dua. Sebagian mengatakan kita tetap masuk karena kita sudah berangkat dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di sana. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kita harus pulang, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena kita membawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus jaga mereka dari ta'un ini, karena mereka adalah ulama yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat itu. Maka selesai rapat atau pendapat yang disampaikan oleh muhajirin, Umar bin Al-Khattab memanggil kaum Ansar. Dipanggil dan diajak berdiskusi, apa pendapat kalian mengenai kejadian ini, apakah kita terus memasuki Syam atau kita mundur kembali ke Madinah. Kaum Ansar pun berpendapat sama dengan kaum muhajirin. Mereka terpecah menjadi dua pandangan seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, Umar bin Al-Khattab memanggil pimpinan Quraisy yang masuk Islam tentunya, yang sudah masuk Islam dulu pernah menjadi pemimpin Quraisy, dipanggil dan dimintai pendapat. Disitulah Umar bin Al-Khattab mendapat jawaban yang pasti. Pimpinan Quraisy sepakat, tidak terpecah pendapat. Mereka sepakat bahwa kami, wahai Umar, sepakat kita sebaiknya pulang dan tidak memasuki negeri yang terkena ta'un. Dari kisah yang sederhana ini kita bisa ambil beberapa pelajaran bahwa kaum muslimin, para sahabat Nabi saat itu pun berselisih pendapat mengenai apakah perlu masuk atau tidak ke negeri yang terkena ta'un. Sahabat sebagian mengatakan perlu masuk. Ini sahabat dari mana? Dari muhajirin ada sebagian kelompok, tidak disebutkan siapa. Dari Ansar juga ada sebagian kelompok dan tidak disebutkan siapa.
Tetapi pendapat itu tertulis dalam hadis tersebut bahwa sebagian kaum Ansar dan sebagian kaum Muhajirin sependapat mereka bahwa masuk ke negeri Taun saat itu. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu masuk. Nah, ini tentu dalam hal ini ada selisih pendapat yang mereka dua-duanya beriman dan mereka dua-duanya mengerti tentang takdir dan mereka dua-duanya mengerti tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tapi terjadi dua perselisihan pendapat. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Al-Khattab memanggil pimpinan Quraisy tadi, di mana pimpinan Quraisy yang sudah masuk Islam tadi memilih untuk mundur dan Umar bin Al-Khattab mengikut pendapat mereka. Setelah disepakati untuk mundur pulang ke Madinah, qadarullah juga datang Abdurrahman ibnu Auf, seorang sahabat Nabi SAW yang tadi tidak hadir dalam rapat. Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, termasuk orang yang muhajirin dari Makkah, tapi tidak ikut tadi dengan rapat grup muhajirin. Maka beliau berkata kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yakni apabila kalian mendengar ada sebuah kampung atau negeri yang terkena ta'un, janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di kampung tersebut, janganlah kalian keluar. Maka Umar bin Al-Khattab dengan itu, beliau radhiyallahu anhu semakin yakin kalau tadi beliau berpatok atau berpandukan kepada rai atau pendapat para sahabat, sekarang beliau sudah mendapatkan sebuah rujukan yang pasti, yakni dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah SAW. Maka kembalilah beliau. Dari kisah perselisihan pendapat ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa akan terjadi perselisihan pendapat mengenai ta'un ini. Apakah kita terus menghadapi ta'un, yakni sebagaimana sahabat kita masuk ke Syam menghadapi ta'un, atau kita menjauh dari ta'un sebagaimana pendapat sebagian sahabat. Itu akan terjadi seperti kita. Apakah kita lawan, kita terus menghadapinya, atau kita mundur dan bersembunyi. Nah, kalau dari kisah Umar bin Al-Khattab, justru Umar bin Al-Khattab mengikut hadis Nabi SAW, justru kita menjauh dari ta'un. Jangan mendekat kepada ta'un kalau seandainya posisi kita berada di luar kampung ta'un. Bahkan apalagi kalau kita di dalam negeri yang ada ta'unnya, kita juga diminta untuk tidak mendatangi ta'un. Yakni kita berusaha untuk menjaga diri dari kemungkinan terkena ta'un itu. Itu mengenai perselisihan para sahabat. Dan terdapat juga perselisihan lain yang cukup menarik lagi, yakni kisah pandangan orang-orang yang berada di dalam negeri yang kena ta'un. Kalau tadi Umar bin Al-Khattab masih di luar, belum masuk. Sekarang kita bicara tentang sahabat yang sudah berada di dalam. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, dan juga dalam kitab Musnad Bazzar, lebih panjang lagi teksnya, yakni bercerita tentang kisah perselisihan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur Syam saat itu, dan juga perselisihan Syurahbil bin Hasan dan Muadz ibnu Jabal dengan Amr ibn al-As. Para pemimpin di Syam, khususnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, apa pendapat beliau yang beliau berada di Syam? Apa yang beliau lakukan saat itu? Beliau memotivasi kaum muslimin saat itu untuk teguh pendirian. Jangan khawatir, jangan ketakutan. Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin dengan lantang, ayuhan nas, inna hadzal waja' rahmatu rabbikum. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ta'un, penyakit ini adalah rahmat dari Tuhan kalian, dari Allah Azza wa Jalla. Wa da'watu nabiyikum, dan ini adalah doa nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Berdoa dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah berdoa meminta bahwa umat ini dijaga oleh Allah, tidak terjadi perselisihan, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, baik umat ini dihancurkan atau dimusnahkan atau habis dengan ta'un atau dengan huma.
huma idzan aw ta'un. Ada dalam hadis keterangan itu. Makanya Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan bahwa ta'un ini adalah bagian dari doa Nabi kalian, bahwa Nabi pernah berdoa bahwa umat ini akan habis meninggalnya dengan ta'un. Kemudian juga kata Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa wajah ini, penyakit ini adalah mautus salihina qablakum. Ini adalah kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian Abu Ubaidah melanjutkan pembicaraannya, wa inna Aba Ubaidata meminta, dan sesungguhnya Abu Ubaidah meminta kepada Allah an qasama lahu min hadha ta'un, meminta kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian dari rahmat Allah ini, yakni ta'un ini, kepada dirinya, dan meninggallah Abu Ubaidah ibnu Jarrah dengan ta'un. Kata-kata ini, pemahaman bahwa ta'un sebagai rahmat, sebagai kematian orang-orang saleh, sebagai doa Nabi Muhammad SAW, yang difahami sedemikian rupa oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, inilah yang dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur saat itu. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah tidak didapati dalam sejarah bahwa beliau menyusun strategi bagaimana kaum muslimin keluar dari ta'un tersebut, tetapi lebih kepada ajakan kaum muslimin menghadapi ta'un tersebut. Hal yang sama setelah meninggal Abu Ubaidah bin Jarrah, maka kepemimpinan diberikan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pun Muadz bin Jabal sama, beliau pun berpendapat dengan pendapat yang sama bahwa ta'un atau penyakit ini adalah rahmat dari Allah, dan dia merupakan syahid, kematian yang syahid, dan dia juga merupakan dakwah atau doa dari Nabi SAW. Sedangkan sisi yang lain setelah kematian Muadz, sisi yang lain, Amr bin al-As, sahabat Amr bin al-As, beliau memandang bahwa ta'un ini adalah rijs, sebuah penyakit, sehingga beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk tafarraqu, berpencarlah kalian, janganlah kalian menyatu. Dalam Tarikh Tabari atau buku sejarah Tabari, beliau mengatakan idza waqa'a hadzal waja', jika terjadi, kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, jika ini wabah ini terjadi, maka fa inni ara annahu ishta'ala ishti'alan nar, menurut saya, pandangan saya, bahwa virus atau ta'un ini dia akan menyala bagaikan kobaran api yang cepat menularkan mangsanya ke sekitarannya. Maka sarannya apa? Maka kata Amr bin al-As, pergilah kalian ke atas gunung. Pergilah ke atas gunung. Kenapa pergi ke atas gunung? Dalam keterangan yang kami dapati, sehingga mereka mendapatkan udara yang lebih baik daripada yang di bawah. Wallahu alam. Begitu keterangannya. Maka mereka naik ke atas gunung sehingga lebih fresh dan meninggalkan lokasi yang terkena wabah virus. Tetapi para ulama sepakat bahwa proses ini, mereka naik ke atas gunung, bukan lari dari wabah, tidak, tapi menyelamatkan diri dari wabah. Itu tidak keluar dari Syam. Gunung-gunung itu masih berada di Syam. Maka mereka tidak disebut sebagai orang yang keluar dari negeri yang terkena wabah. Tidak. Mereka masih berada di negeri yang terkena wabah. Tapi Amr bin al-As memilih cara menyelamatkan para sahabat kaum muslimin saat itu dari wabah dengan cara mengambil tempat-tempat yang diprediksi atau berkemungkinan besar bahwa tempat itu bebas dari ta'un. Itulah langkah yang diambil oleh Amr bin al-As, dan langkah itu berhasil, alhamdulillah, menyelamatkan kaum muslimin, sehingga setelah mereka berada di atas gunung dalam waktu yang tidak tahu berapa lama, wafatlah yang terkena virus,
sisalah orang-orang yang sehat, maka baru kemudian Amr bin al-As memerintahkan kepada kaum muslimin yang sehat untuk kembali turun ke rumah-rumah mereka. Itulah salah satu sekilas kisah mengenai perselisihan sahabat. Bagaimana Surahbil, Abu Ubaidah bin Jarrah, Muadz, mereka bertiga, dalam keterangan hadis Ahmad, mereka bertiga sepakat bahwa virus atau ta'un adalah rahmat Allah. Ini adalah syahadah, kesempatan untuk mati syahid, dan ini adalah dakwah atau doa Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka menghadapinya langsung. Sementara Amr bin al-As, beliau berpandangan lain bahwa ini adalah rijis, sebuah kotoran yang perlu kita jauhi, dan ini penyebarannya seperti kobaran api yang begitu cepat. Maka kita jangan berkumpul, kita harus berpisah. Karena kalau kita berkumpul seperti batu kayu bakar, maka akan semakin besar virus ini atau ta'un ini. Kita harus pisahkan kayu-kayu bakar tersebut, maka kita akan bisa selesai dari api itu. Maka Amr bin al-As memerintahkan para sahabat, kaum muslimin yang hidup saat itu, untuk berpencar dan mereka pergi ke gunung-gunung. Dari kisah ini jelas sekali bahwa sikap Amr bin al-As ternyata lebih bisa menyelamatkan kaum muslimin. Lebih bisa menyelamatkan kaum muslimin, tentu semua atas takdir Allah. Dan kaum muslimin yang sudah meninggal juga tidak aib bagi mereka, justru mereka mendapatkan syahadah atau mendapatkan pahala syahid. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah sejarah perselisihan para sahabat dalam memandang atau menyikapi ta'un. Masalah berikutnya yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini adalah mengenai penutupan masjid. Adakah berita dari zaman Nabi atau sahabat bahwa ta'un itu menyebabkan penutupan masjid? Dari sejarah yang sampai kepada kita, dari buku-buku tentunya, yang paling tua yang pernah saya baca yaitu buku Musnad Al-Bazzar yang ditulis tahun 200 di abad ketiga, ya, 290-an Hijriah, di mana dalam Musnad itu disebutkan bahwa Muadz ibnu Jabal tadi, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, yang beliau berpendapat bahwa ta'un adalah rahmat Allah, ta'un adalah kesempatan mati syahid, ta'un adalah dakwah atau doa Nabi SAW. Dalam Musnad Bazzar itu, dalam riwayat itu disebutkan bahwa Muadz ibn Jabal, faraja'a Muadzun minal masjid, Muadz pulang dari masjid, fawajada ibnahu makruban, kemudian ia mendapatkan anaknya telah terkena ta'un, dan dia berdoa kepada Allah sama seperti doa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum jami'an, ya Allah, berilah kepada kami bagian yang banyak dari rahmat-Mu. Maka mereka meninggal di bawah ta'un, mendapatkan rahmat dengan meninggal di bawah ta'un. Nah, Muadz bin Jabal meninggal anaknya dengan karena ta'un, dan beliau pun radhiyallahu anhu terkena ta'un dan meninggal. Hanya itu keterangan yang kami dapatkan, bahwa Muadz pulang dari masjid, tapi apa yang dilakukan di masjid juga wallahu alam, apakah salat fardu, wallahu alam. Yang jelas ada keterangan di situ. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadl Ta'un yang beliau karang. Di situ beliau menjelaskan isnaduhu hasan, isnadnya hasan. Itu keterangannya. Kemudian di zaman Nabi SAW tentu tidak ada berita wabah virus yang masuk begitu ganas sehingga mewafatkan sahabat di dalam Madinah, tidak ada, sehingga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa penutupan masjid haruskah atau tidak haruskah ketika terjadi ta'un. Teks langsungnya memang tidak kita temukan. Kemudian juga bagaimana penjelasan dari kitab-kitab sejarah yang lalu. Di sini ada keterangan dari kitab At-Tabaqat Ibn Sa'ad. Dalam kitab itu disebutkan bahwa seorang tabi'i yang bernama Masruq ibnu Al-Ajda' Al-Wada'i,
rahimahullah, beliau di situ disebutkan kana yamkuthu fi baitihi ayyam at-ta'un wa yaqul ayyamu tashaghul fa uhibbu an akhlu lil ibadah fa kana yatanahha fa yakhlu lil ibadah. Tabi'i rahimahullah, beliau bernama Masruq ibn al-Ajda'. Beliau ketika terjadi ta'un, saat itu beliau menetap di rumahnya dan beliau berkata, inilah waktunya untuk beraktivitas, yakni beribadah. Maka beliau mengatakan, saya ingin beribadah, berkhulwah, khusus menyendiri untuk beribadah. Maka beliau beribadah di rumahnya. Dan istrinya berkata, qalat zawjatuhu jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna'u bi nafsihi wa kana yusalli hatta tawarrama qadamah. Saya duduk di belakangnya. Jika saya duduk di belakangnya, mungkin saya akan nangis melihat dia. Kenapa? Karena dia salat begitu khusyuk sampai kakinya itu terluka saking lamanya salat. Berarti beliau memanfaatkan kejadian taun untuk beribadah di rumahnya dan memperpanjang bacaan salatnya. Itu dalam keterangan Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dalam keterangan yang lain juga ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala bahwa pada tahun 448 terjadi kekeringan yang sangat besar di negeri Mesir wal Andalus, yakni di Spanyol, dan terjadi wabak juga, dan tidak ada wabak dan kekeringan yang lebih berat daripada itu saat itu. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah bila musalli, sampai masjid-masjid itu banyak yang ditutup, ya, masjid-masjid ditutup tanpa ada orang yang salat di dalamnya. Dan disebut wasamma amul ju'al kabir, dan disebut tahun itu adalah tahun kelaparan yang sangat besar. Kemudian juga ada keterangan dari kitab As-Suluk li Ma'rifat Dual al-Muluk, yaitu pada tahun 749 Hijriah terjadi taun di Mesir. Apa beliau katakan, penulis buku, wa ta'attala al-adhan min iddati mawadhi'. Banyak masjid-masjid yang tidak mengumandangkan azan. Wa baqiya fil mawdhi'il masyhur bi adzanin wahid. Dan azan itu terdengar hanya di masjid yang besar saja, yang terkenal saja, yang mana azan itu tetap terdengar dari satu masjid yang besar. Wa ghulliqat aktsarul masajid waz zawaya, dan mayoritas atau kebanyakan masjid-masjid lainnya itu ditutup, dan juga pengajian-pengajian atau ta'lim-ta'lim atau zawaya, majelis-majelis pengajian menuntut ilmu kaum muslimin juga ditutup. Itulah sejarah mengenai penutupan masjid yang tercatat dalam literasi Islam yang kita terima. Jadi mengenai ini, Anda ingin sampaikan bahwa bukan hal yang aneh jika dalam masalah wabah ini masjid itu ditutup, jika memang wabah sudah sangat merajalela. Dan seperti sekarang keadaannya cukup perlu diperhatikan sehingga penutupan masjid tidak masalah. Dan kita sudah lihat bahwa para sahabat pun berselisih pendapat. Jika ada kaum muslimin yang tetap melihat bahwa masjid perlu dibuka, itu pendapat mereka, tidak masalah itu pendapat. Tetapi Anda ingin sampaikan bahwa penutupan masjid pada saat ini pernah dilakukan sebelumnya menurut sejarah. Pernah terjadi sebelumnya. Pertama itu. Yang kedua, penutupan saat ini sudah merupakan keputusan atau disebut dengan kesepakatan para ahli ilmu di zaman ini. Ditutup merupakan kesepakatan ahli ilmu, atau kita sebut mayoritas ulama menutup, berkata untuk menutup masjid. Yang mana hal ini kita sebagai makmum layaklah kita untuk mengikutinya. Bagaimana dengan Jumat yang wajib gugur?
Jika memang ditutup dan tidak ada Jumatan di sebuah kampung, maka gugurlah kewajiban Jumat kita. Tetapi ada kewajiban lain yang masih wajib, yakni melaksanakan sholat zuhur. Itulah sebagai pengganti sholat fardu kita, sholat fardu Jumat, sehingga terselesaikanlah masalah kewajiban Jumat itu dengan digantikan dengan zuhur tersebut. Begitulah, oleh itu kalau melihat dari sejarah tadi, seperti kisah tabi'i tadi, Masruq ibnul Ajda' tadi, maka manfaatkanlah kesempatan ta'un ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya di rumah, bisa membaca lebih panjang, bisa baca Quran lebih banyak, bisa zikir lebih banyak, bisa membaca buku-buku Islam lebih banyak, belajar lebih banyak, lebih fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai keistimewaan muslim yang ditakdirkan hidup di zaman ta'un. Teman-teman sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada tahun ini 1441 Hijriah atau 2020 saat ini kita berada di sebuah zaman yang Allah takdirkan terjadi kembali ta'un. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal bahwa ta'un tidak terjadi di setiap tahun atau per 2 tahun atau per 5 tahun. Dia adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Allah tentukan dan Allah tetapkan kapan terjadinya dan kapan waktunya. Dan saat inilah kita menghadapi sebuah zaman di hidup di mana ta'un itu ada. Ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ta'un. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Aisyah, wahai Aisyah, ta'un adalah azab yang Allah timpakan kepada hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Di waktu yang sama Allah menjadikan ta'un sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Falaysa min 'abdin yaqa'at ta'un. Tidaklah ada seorang hamba Allah di mana saat itu terjadi ta'un, fayamkuthu fi baladih, dan dia bertahan tetap tinggal di negeri itu, yakni tidak keluar dari negeri itu. Dengan catatan sabiran, dia itu bersabar. Yang kedua, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Yang kedua, dia yakini bahwa tidak akan terjadi apapun kepada dirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat itu, dia sabar dan dia yakin apa yang terjadi atau yang menimpanya saat ini adalah takdir Allah. Dua syarat itu setelah kita menetap di negeri kita. Kita menetap, sabar, dan meyakini ini takdir Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah keistimewaan. Kata Nabi, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala layaknya pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Oleh itu maka yang tadi kami sebutkan ini sebuah keistimewaan, sebuah kebahagiaan sendiri. Allah Subhanahu wa taala memilih kita hidup di zaman ta'un. Mungkin setelah ta'un ini Allah angkat sampai kita meninggal dunia nanti tidak akan ada lagi ta'un, atau belum tentu Allah turunkan kembali ta'un. Oleh itu di masa ini yang Allahu a'lam akan berkepanjangan berapa lama ini adalah sebuah masa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan kita peluang berpahala. Pahala apa? Pahala syahid atau pahala seperti syahid. Karena kita hidup di tempat ini, di tempat atau di zaman, di negeri di mana terdapat ta'un. Tapi dengan syarat tentunya. Syaratnya adalah sabar. Kita sabar menghadapi ta'un di tempat kita ini yang saat ini sedang dilanda ta'un.
dan kita meyakini ini semua adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tidak kita berpikir ini A dan B, ini buatan manusia dan ini dan itu. Memang mungkin saja itu terjadi, tapi buatan manusia pun tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin berhasil kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar dan kita kembalikan kepada Allah. Di antara bagian dari sabar kaum muslimin adalah kita sabar untuk menahan diri dari tidak mendapatkan rizki. Kalau saya tidak keluar, saya tidak pergi, saya tidak dapat rizki, maka kita pun diminta sabar dalam menahan diri. Seandainya memang di masa ta'un ini Allah ambil rizki kita atau Allah kurangi, itulah ta'un. Terjadi ta'un, musibah, maka akan berkurang rizki, berkurang rasa aman, ada rasa takut saat ini, kemudian berkurang segala aktivitas, terbatasi, dan mungkin kita akan kembali ke sebuah zaman kita hidup hanya dengan makanan yang paling sangat sederhana. Semua keindahan dunia yang selama ini kita kumpuli dan kita banggakan menjadi tidak berarti saat kejadian ta'un ini. Semua menjadi tidak ada harganya. Kita hidup dengan sangat sederhana, jauh dari kebiasaan hidup kita, di mana kita mungkin sebagian kita merasakan berat dengan hidup saat ini. Maka kita diminta sabar. Sabar adalah perkara hati. Allah lah yang tahu tentang kesabaran itu. Barang siapa yang sabar dengan makan seadanya, dengan rezeki seadanya, dengan aktivitas seadanya, dialihkan kepada hal yang manfaat, dan dia sabar, kemudian dia yakini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang meninggal syahid. Kita lihat penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengenai hadis ini. Beliau berkata dalam Fathul Bari, "Man ittasafa bidzalik", barang siapa yang bersifat atau memegang 3 sifat itu, yakni dia tetap berada di negerinya, tidak pulang kampung, tapi dia tetap bertahan, tidak pergi, tidak kabur. Kemudian yang kedua, dia sabar, seperti yang dijelaskan tadi. Berkurangnya rizki, keamanan berkurang, dia sabar. Kemudian dia yakin bahwa ini takdir, 3 sifat itu. Famata bihi, kemudian dia baik dia meninggal karena ta'un, aw waqa'a bihi, atau dia terkena ta'un, walam yamut bihi, dia terkena tapi tidak mati, aw lam yaqa' bihi, atau memang tidak terkena sama sekali. Jadi ada 3 kemungkinan. Bisa jadi kita kena, na'udzubillah min zalik, bisa jadi kena dan meninggal, waliyadzubillah. Bisa jadi terkena tetapi tidak meninggal, bisa jadi tidak terkena sedikit pun. Maka apa pahalanya? Kata beliau, di sini disebutkan mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Dan beliau di sini menjelaskan bahwa ada hadis lain bahwa orang yang mati karena ta'un itu syahid. Beliau mengatakan anna man mata bit-ta'un kana syahidan, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mat'un syahid, orang yang mati karena ta'un syahid. Nah, maka beliau mengatakan apabila seorang muslim tinggal di zaman ta'un ini, orang di zaman ta'un ini, kemudian dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala syahid. Berdasarkan hadis bahwa al-mat'un syahid, orang yang kena ta'un syahid. Sedangkan apabila dia terkena ta'un tapi tidak meninggal, atau bahkan sama sekali tidak terkena ta'un itu, tapi dia tetap sabar dan berada di negeri itu, dan dia yakin ini takdir, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Tentu seperti ini
di bawah daripada pahala syahid. Yakni pahala mereka kaum muslimin yang meninggal, mereka pahala syahid. Adapun kaum muslimin yang terkena dan sembuh atau tidak terkena sama sekali, mereka mendapatkan pahala seperti, yakni bagaikan orang-orang yang meninggal syahid. Tentu yakni di bawahnya, lebih rendah dibanding yang meninggal dunia. Semoga hadis ini bisa menjadikan kita bersyukur dalam keadaan ini. Sekali lagi kita syukuri takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan catatan sabar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara mukmin semuanya baik, amrul mukmin kulluhu khair. Seorang mukmin perkaranya semua baik apabila dia mendapatkan kebaikan. In asabahu sarra syakar, kalau dapat kebaikan dia bersyukur. Fakana khairun lah, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Dan apabila mendapatkan musibah, in asabahu darra sabar, maka dia bersabar. Wa kana khairun lah, dan sabarnya itu, musibah itu menjadi kebaikan bagi dia. Kebaikan dari sisi apa? Dari sisi peningkatan pahala, penghapusan dosa, peningkatan darajat. Dari sisi ukhrawinya, Allah ganti dengan kebaikan yang sangat mulia apabila kita sabar terhadap darra atau kesulitan, musibah yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kepada kita. Oleh itu kaum muslimin yang Allah takdirkan hidup di zaman ta'un, kita bersyukur. Dengan ini kita mengenal hadis-hadis Nabi mengenai ta'un. Kita mendapatkan ganjaran dari Allah, dari Nabi, sebuah janji pahala seperti syahid. Yang diminta kepada kita adalah sabar dan meyakini ini takdir, dan tentu tetap menjaga diri mengikuti arahan para ulama dan umara dan orang-orang kesehatan. Terakhir yang ingin sampaikan, ada sebuah qaul dari Tajuddin As-Subki. Beliau adalah seorang qadi hakim yang menentukan hukum dan sanksi. Beliau hidup di abad ke-8. Beliau menjadi hakim di Mesir dan di Syam dan di Mesir. Apa kata beliau? Kata beliau, apabila jelas ada dua orang dokter yang muslim, yang adil, agamanya baik, yang faham, dengan catatan adlan, memiliki kapasitas agama yang baik, pencinta agama, atau dia beragama dengan baik, menjalankan rukun Islam dengan baik. Dia berkata, dua dokter itu, bahwa jika dua orang bersentuhan bisa menyebabkan penyakit ini menular, maka kata beliau, fayajuzul imtina minal mukhalatah. Yajuzul imtina minal mukhalatah. Maka bolehlah diberlakukan pelarangan untuk pertemuan antara dua orang ini, orang yang sakit dan orang yang sehat. Jadi bolehlah diambil langkah-langkah atau melarang. Seorang bapak melarang anak, seorang suami melarang istri, atau pemimpin melarang rakyatnya untuk terjadi pertemuan di antara dua orang yang dikhawatirkan bisa menyebabkan penularan. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi kita kaum muslimin yang Allah takdirkan berada di saat wabah ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terus bersyukur dan sabar dan mendapatkan pahala syahid atau pahala seperti orang syahid sampai berakhirnya tahun ini, cepat atau lambat. Nasallallahu al-afiyah. Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.